Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di pagi-pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh record dimulai karena kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai dan kita buka, silakan bagi teman-teman yang belum menggunakan virtual background untuk dapat menyesuaikan virtual background yang sudah disediakan. Jangan lupa enroll course di LMS untuk mendapatkan sertifikat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suntono, SE MSI, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SHMH, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Al-Fatihah Reno, MSI, selaku Ketua Organisasi Profesi Pranata Komputer Indonesia. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara ASN Tangguh di era digital, membangun talenta pemerintah berbasis teknologi. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya Indah Kuratulaini, Pranata Komputer Ahli Muda dari Badan Informasi Geospasial, dengan senang hati akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Semoga rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Sebelumnya, berikut ini kita sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Boleh dibantu share screen? Terima kasih. Acara kita akan buka di pukul 7.30, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Asosiasi Prakom ID. Selanjutnya pembukaan oleh Kepala Pusdiklat BPS, Bapak Dr. Suntono, dan akan berakhir di pukul 9.30. Sesi ceramah akan dimulai pada pukul 8. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menginisiasi acara pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menghadirkan Profesor Zudan untuk mengisi acara rutin Prakom pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Asosiasi Prakom ID selaku organisasi profesi Pranata Komputer Indonesia kepada Ibu Dr. Al-Fatihah Rino, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala Pusdiklat Pak Suntono, lalu juga Kepala BKN Prof. Zudan, suatu kehormatan Bapak bisa menemani kami saat ini. Teman-teman peranata komputer yang sedang mengikuti pelatihan, baik juga teman-teman peranata komputer di seluruh Indonesia, serta teman-teman pengajar juga ya yang membersamai kita. Saya lihat ada Wijaya Suara Utama juga di daftar hadir, di daftar peserta.
Hari ini kita akan bicara tentang tuntutan ASN di era digital, utamanya perangkat komputer. Bicara tentang era digital, kita bicara tentang masa depan. Cuman kalau kita pikir masa depan itu baru akan terjadi besok, enggak. Hari ini kita sudah ada di masa depan. Masa depan di balik dashboard, di balik algoritma yang kita buat, dan sistem-sistem informasi layanan publik yang dihadirkan oleh perangkat komputer. Kita dituntut untuk menjadi perangkat komputer yang tangguh di era digital. Apa sih maksudnya? ASN tangguh bukan cuma ASN yang tekun bekerja, tetapi juga bisa adaptif, inovatif, dan akuntabel dalam menghadapi kompleksitasnya di era digital. Tangguh artinya kita tidak boleh takut terhadap perubahan teknologi. Kita selalu siap untuk memperbarui kompetensi kita supaya relevan dengan tuntutannya. Dan kita berani memimpin inovasi layanan. Prakom tidak harus selalu di belakang, kita bisa memimpin inovasi layanan. Jadi saat ini tuntutan untuk perangkat komputer bukan hanya mengoperasikan sistem, tetapi menjadi penggerak dari transformasi itu sendiri. Dari mana transformasi itu bermula? Dari perangkat komputer tentunya. Sepertinya tidak mungkin ada transformasi digital tanpa dukungan perangkat komputer. Jadi, seperti apa sih peran kita sekarang? Jabatan fungsional perangkat komputer adalah tulang punggung di dalam birokrasi digital. Saat ini, semua layanan publik harus berbasis elektronik. Prakom bukan lagi pelengkap, tetapi memiliki peran utama di dalam terwujudnya pelayanan publik yang berbasis elektronik. Setiap integrasi data, keamanan sistem, otomasi proses, hingga antarmuka pengguna, di sini semuanya itu ada sentuhan perangkat komputernya. Ini walaupun belum diperbaharui lagi, kalau teman-teman masih ingat Permen-Pan RB terkait butir kegiatan perangkat komputer, itu semua sudah ada di sana, yang menjadi tugas pokok dan fungsi bagi perangkat komputer. Tapi kita menghadapi tantangan, tidak semua unsur pemerintahan mengerti peran Prakom sebagai tulang punggung, masih banyak yang menempatkan Prakom hanya berperan sebagai operator teknis. Di sini awareness dari pemerintahan sebetulnya perlu untuk mengingat bahwa Prakom adalah aktor strategis bagi pembangunan digital nasional. Ini kalau kita lihat di grup-grup penata komputer, ini menjadi topik diskusi yang hangat. Apakah sebenarnya kehadiran kita itu diperlukan atau tidak gitu di pemerintahan ini, mengingat masih banyak pemerintahan daerah yang belum memfungsikan penata komputernya ini sesuai dengan tupoksinya. Teman-teman juga mungkin sudah mengetahui bahwa ada indikator baru penilaian transformasi birokrasi, yaitu indeks pemerintahan digital. Nah, bagaimana sikap penata komputer menghadapi ini? Di sini yang mau diukur dari indeks pemerintahan digital itu adalah kebijakan TIK dan kelembagaan digital, tata kelola dan infrastruktur SPBE, kapasitas SDM dan penggunaan layanan digitalnya, serta kematangan layanan SPBE-nya. Terus, Prakom bisa berkontribusi di sebelah mana? Kita bisa berkontribusi di dalam menyusun arsitektur sistem dan data flow-nya, membuat semua data flow dari sistem-sistem yang ada. Kita juga berperan di dalam menjaga kualitas dan keamanan data antar instansi. Kita juga harus untuk mendorong interoperabilitas antar layanan. Sekarang semangatnya itu semangat kolaborasi ya, bukan lagi berdiri sendiri tetapi memperbanyak kolaborasi. Serta kita juga pastinya yang terdepan di dalam memastikan sistem berjalan efisien, akurat, dan inklusif. Sebenarnya semakin tinggi peranan Prakom, semakin kita menjalankan tusi kita, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan indeks pemerintahan digital di unit kerja kita. Gitu. Kemudian ingat bahwa ASN itu harus profesional. Begitu juga dengan perangkat komputer. Tuntutan terhadap ASN digital tidak bisa lagi dipenuhi dengan mindset model ASN profesional berbasis keahlian. Kenapa? Karena di rumpun kekomputeran, perangkat komputer ini merupakan jabatan fungsional yang pertama hadir. Gitu. Itu kenapa kita yang seharusnya menjadi role model bagi ASN profesional di bidang keahlian kekomputeran. Apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita geser? Knowledge apa yang harus kita
asah. Kompetensi terkini di bidang IT, cloud computing, artificial intelligence, cyber security, DevOps. Ini sepertinya salah satu harus teman-teman kuasai. Mau yang mana, mau milih yang mana silakan, tetapi cobalah untuk mengasah kepakarannya di salah satu kompetensi ini. Dengan tanpa meniadakan etika digital ASN, kita juga harus menjadi role model di dalam dunia digital. Bagaimana integritas kita di dalam pengelolaan sistem dan pengelolaan data. Sebagai ASN, kita juga wajib untuk memiliki kinerja yang terukur. Tetapi kalau bisa ini bukan hanya jumlah dokumennya aja, karena sekarang kayaknya ada bias administrasi ya, ada banyak bukti dukung yang harus kita kumpulkan. Kalau bisa ini bukan hanya bukti dukungnya saja yang baik, tetapi sistem yang kita kerjakan itu memang memiliki dampak, memiliki manfaat. Serta jangan lupa untuk mengedepankan kolaborasi dan literasi. Nggak ada masalah untuk kerja tim lintas jabatan, lintas sektor, atau lintas platform. Dan harapan saya mungkin Profesor Judan juga nanti bisa menjelaskan bagaimana skema kolaborasi dan literasi ini. Karena kalau kita lihat dari SIA ASN, itu sudah memungkinkan ya untuk kita berkolaborasi untuk bekerja dengan ada sistem magang di sana gitu ya, memungkinkan kita untuk mempelajari juga bagaimana sistem kerja di instansi lain, serta juga untuk menjadi narasumber gitu untuk kompetensi yang kita kuasai. Jadi, mungkin di akhir saya ingin menyampaikan bahwa saat ini yang terjadi itu bukan sekedar digitalisasi. Digitalisasi ini sudah kita lalui seharusnya beberapa tahun yang lalu. Tetapi kita sedang menuju kepada sebuah perubahan budaya. Transformasi digital di pemerintahan ini bukan alat sebenarnya, bukan proses yang kemudian disistemkan, tidak, bukan sekedar itu. Tetapi soal cara pikir. Bagaimana proses bisnis yang tadinya melalui jalur birokrasi yang panjang sekarang bisa disingkat dengan adanya sistem layanan publik. Gitu. Prakom harus melompat dari yang tadinya mungkin transformasi digital ini tugas tambahan, tetapi menjadi tugas utama, menjadi pilar strategis, menjadi tiangnya dari digitalisasi birokrasi. Karena Prakom yang tangguh bukan cuma Prakom yang hanya bisa mengoperasikan sistemnya, tetapi Prakom yang bisa membangun dan mengembangkan sistem itu untuk kepentingan publik. Jadi, mari kita bersama-sama buktikan bahwa di balik sistem digital pemerintahan yang efisien, ada Prakom yang tangguh, profesional, dan siap jadi penggerak Indonesia Emas di tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital Prakom Unggul. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Indah. Terima kasih Mbak Al-Fatihah Rino. Masih muda ya, panggil Mbak cukup gue. Iya, boleh Mbak, aman. Terima kasih atas sambutannya. Semoga memberikan insight baru gitu ya bagi teman-teman Prakom pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Zudan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara dilanjutkan dengan ya, oh iya Pak. Udah. Acara dilanjutkan dengan pembukaan oleh Bapak Dr. Suntono SE MSI selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik. Kepada Bapak Dr. Suntono kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indah. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, selaku Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Prof, terima kasih Prof telah berkenan meluangkan waktu di kesibukan Profesor yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat dari kementerian, dari kepala lembaga, juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, atau yang mewakili.
Juga yang saya muliakan, Bapak Ibu, kawan-kawan saya, peserta webinar. Luar biasa. Juga terima kasih Mbak Alfa yang sudah menyampaikan spirit di pagi hari. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan ini, saya mengajak kita semua, marilah senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di acara webinar yang bertemakan ASN Tangguh di Era Digital, membangun talenta pemerintah berbasis teknologi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Judan dan sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya karena beliau tentu saja di tengah kesibukan yang luar biasa masih meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Prof. Judan ini adalah kepala BKN yang baru, tapi Prof. Judan ini sudah luar biasa. Saya kenal beliau itu semenjak beliau menjadi Dirjen Dukcapil ya. Saya kira teman-teman semua sangat mengenal beliau ya di media sosial yang sangat luar biasa untuk senantiasa memberikan informasi-informasi terkini kepada kita semua. Sekali lagi Prof. Judan, terima kasih. Kami sangat berharap kehadiran Prof. Judan di acara webinar ini dapat memberikan inspirasi serta memberikan insight ya bagi seluruh kawan-kawan peserta webinar. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi peranata komputer yang wajib diselenggarakan oleh instansi pembina, yaitu Badan Pusat Statistik. Melalui forum ini, kami berharap dapat memperkuat peran para prakom di dalam mendukung transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah dan di unit kerja masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Profesi Peranata Komputer atau Prakom ID atas kolaborasi dan dukungannya di dalam menyukseskan acara ini. Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan komunitas profesi seperti ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem talenta digital sekaligus menguatkan adaptasi kita terhadap perubahan yang sedang terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja ya, yang dapat saya sampaikan mengawali webinar ini. Saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kebermanfaatan yang besar kepada teman-teman Prakom, dan kami juga semuanya berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan keberkahannya di dalam ikhtiar kita semua, di dalam meningkatkan kinerja talenta digital dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Matur nuwun. Sami-sami Bapak, terima kasih kepada Bapak Dr. Suntono yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyapa Prof. Zudan, saya cek semangatnya dulu boleh? Nanti saya akan baca pantun nih. Tolong dibantu bilang cakep ya. Dan kalau memungkinkan untuk open cam, boleh dibuka kameranya agar kita bisa lebih interaktif untuk acara pada pagi hari ini.
Pagi cerah, burung pun bernyanyi. Cakep. Hari hangat menyapa bumi. Cakep. Ilmu bermanfaat siap kita gali. Mari Cakep. dengan senyum Cakep. berseri. Cakep. Boleh kameranya dinyalakan ya sambil panitia kita ambil gambar. Sekali lagi ya. Jalan-jalan ke kota Serak. Cakep. Lupa membawa oleh-oleh. Kanata komputer terus berkembang. Cakep. Transformasi digital pun melesat cepat. Untuk kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Zudan. Selamat pagi, Bu Indah. Selamat Terima pagi, kasih. Pak Suntono, Bu Oke, Alfa, Prof. rekan-rekan semua, Prakom, Pagi. dan jabatan lain yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk mengisi pada acara pagi hari ini ya, Prof. Sebelum kita mulai acara sesi paparan oleh Prof. Zudan, izinkan kami untuk membacakan CV dari Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Umum Korpri Nasional. Boleh dibantu share screen? Sebelum menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara, kita sudah sering melihat Prof. Zudan gitu ya di acara Korpri. Beliau adalah Ketua Umum Korpri Nasional. Beliau guru besar ilmu hukum dalam usia 35 tahun, yakni pada tanggal 1 Oktober 2004, beliau meraih gelar profesornya. Ya. Berikut adalah 10 karya 10 tahun terakhir. Yang pertama ada digitalisasi pelayanan Adminduk Indonesia, digitalisasi tata kelola pemerintah di Pemprov Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, penggunaan face recognition dan verifikasi data kependudukan dalam pelayanan publik, penerapan single identity number dengan lebih 5.000 lembaga berbasis NIK, Dukcapil Kemendagri, penerapan identitas kependudukan digital, KD, tata kelola baru dalam penanganan inflasi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, model baru penanganan stunting di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan yang efektif menurunkan prevalensi stunting. Wah, luar biasa, Prof. Lalu riwayat jabatannya, beliau sekarang menjabat sebagai Kepala BKN. Sebelumnya beliau adalah pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Beliau juga pernah sebagai Sekretaris BNPP, Komisaris Independen Bank Mandiri Taspen, penjabat Gubernur Gorontalo, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, staf ahli bidang hukum hubungan antar lembaga Kemendagri, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Pengaturan Perundang-undangan Biro Hukum Kemendagri. Luar biasa ini ya. Untuk penghargaannya, boleh. Beliau adalah mahasiswa berprestasi Mendikbud ya, tahun 1992, dosen teladan. Beliau juga meraih Satya Lancana Karya Satya 10-nya, 10 tahun dari Presiden RI pada tahun 2011. Lalu mengembangkan olahraga karate tradisional di Indonesia, Ketua Umum FKTI, alumni UNS berprestasi, Rektor UNS tahun 2013, dan penghargaan kebijakan inovatif dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu adalah singkatnya CV beliau. Tentunya banyak sekali yang telah beliau capai di usia yang relatif muda ini ya, Prof. Baik, Prof. Masih di mute. Untuk mempersingkat waktu gitu ya, untuk kita langsung saja, karena teman-teman sudah nggak sabar ya, waktunya kita pendek. Kami persilahkan kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat lama saya, Bapak Suntono, Mas Suntono, Oke, Prof. Makasih, kawan Prof. lama saya. Terima kasih banyak undangannya, Mbak Alfa, yang sedang bertugas untuk mengkonsolidasikan rekan-rekan Prakom seluruh Indonesia, dan Mbak Indah yang mengantarkan acara hari ini, serta adik-adik semuanya, peserta webinar. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah seluruh peserta atau sebagian peserta Prakom bisa berbagi di ruang ini untuk kita mendesain bagaimana Indonesia bisa lebih maju tangan rekan-rekan semuanya. Saya senang bisa berdiskusi, nanti berdialog, sharing, karena tugas saya sebagai senior, sebagai pimpinan adalah leader, create leader. Pemimpin harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru untuk menggantikan saya di semua tempat. Falsafah saya pertama masuk ke satu tempat adalah leader, create leader. Semakin banyak anak-anak muda bisa kita bangkitkan leadership-nya, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk bangsanya. Nah, ini akan berhasil kita sebagai pimpinan. Nah, apalagi saya melihat prakom-prakom ini ke depan akan memiliki kontribusi yang besar. Kontribusi yang besar untuk apa? Pertama, negara ini sudah berjanji kepada rakyatnya. Jadi kita semua para ASN harus berkontribusi besar untuk memenuhi janji negara kepada rakyatnya. Nah, janji negara ini kalau kita rangkum, teman-teman bisa membaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa janji negara yang pertama? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa, itu melindungi seluruh rakyat. Nah, apakah tugas melindungi segenap bangsa ini hanya tugas TNI Polri? Tidak. Ini tugas kita semua para ASN juga. Misalnya, yang teman-teman yang bekerja di Kementerian Permukiman, di Dinas Permukiman punya tugas membuat masyarakat semua tidak kepanasan, tidak kehujanan. Lindungi rakyatmu agar tidak kehujanan, tidak kepanasan. Teman-teman yang berada di Dinas Lingkungan Hidup, lindungi rakyatmu agar dapat udara sehat. Teman-teman yang di Dinas Kesehatan, lindungi rakyatmu, jaga rakyatmu agar tetap sehat. Itu esensi janji negara. Nah, kita apa? Teman-teman bergerak di mana? Sedang bekerja di mana? Dengan tugas apa? Jaga agar rakyat datanya tidak kena hack, tidak diambil orang. Jaga masing-masing agar ya semua kekayaan masyarakat yang disimpan secara digital tidak hilang. Perangkat-perangkat digitalnya bisa terjaga. Bangun sistem. Bagaimana agar masyarakat itu terlindungi hak-haknya untuk sekolah? Bangunkan platform, siapkan platform, mudahkan sistemnya sesuai dengan tugas kita masing-masing. Itu esensi janji negara yang pertama. Melindungi segenap bangsa. Jadi kita ini harus bergerak melindungi rakyat kita dari profesi masing-masing. Dokter bisa lindungi dengan menjaga kesehatan. Yang bekerja di dinas PU bisa melindungi agar jalannya bagus, jalannya mulus, tidak terjadi kecelakaan. Yang di dinas perhubungan mendesain sistem agar kalau terjadi kemacetan lalu lintas cepat terdata, cepat terurai dengan artificial intelligence, dengan Internet of Things, dengan big data. Semuanya bisa kita lakukan berbagai kegiatan untuk menuju ke sana. Yang kedua, janji negara. Itu membuat bangsa kita cerdas, bangsa kita pinter. Bangsa kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu semakin banyak. Dan memiliki literasi, pemahaman. Tingkat gairah membacanya tinggi. Baca bukunya banyak. Nah, di sini perlu peran teman-teman semuanya untuk mendesain sistem kah,
untuk membangun literasi digital kah? Apa yang bisa kita lakukan secara sistematik? Lakukan. Misalnya teman-teman membuat konten, mengajak masyarakat belajar, membuat program jam 18 sampai jam 21 handphone mati. Semuanya belajar. Atau handphone nyala semua belajar, dibuatkan tutorial-tutorial yang menarik. Belajar apapun. Belajar cara menanam bonsai itu belajar. Cara menanam padi yang bagus itu belajar. Cara menghindari narkoba itu belajar. Cara mengaji itu belajar. Memahami rumus-rumus fisika. Rumus-rumus biologi itu juga belajar. Banyak sekali ruang-ruang bagi kita mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas dari kepala sekolah, SD, SMP, SMA, para rektor, bukan. Suatu ketika saya diberitahu anak saya, "Pak, ini loh ada orang membuat video di TikTok dengan cara mencongkel membuat video saat dia mencongkel chip KTP." Terus saya tanya, terus Papa harus ngapain, Dek? Papa harus buat video untuk menjelaskan bahwa yang dia lakukan salah. Itu anak saya yang beritahu. Oke, gimana caranya? Biar Papa bisa buat dengan tuh. Ini Papa buat nanti adik stitch kan, di stitch, ditempelkan. Nah, disitulah saya memberikan penjelasan. Akhirnya dengan cara itu anak saya juga bilang, "Pak, ini ada orang bertanya." Dia potong di video orang bertanya cara membuat KTP, cara membuat akte lahir. Saya buatkan video. Itu adalah proses yang secara sadar saya buat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di sektor administrasi kependudukan. Dan saya buat video untuk sektor pendidikan, ya pendidikan bagaimana anak-anak bisa melanjutkan sekolah, sektor stunting, ya inflasi. Kita kembangkan terus. Nah, teman-teman bisa bergerak dari situ. Dengan kemampuan yang natural, secara awal teman-teman sudah sadari dan sudah miliki. Kalau saya ini kan kemampuannya tidak natural, agak dipaksa untuk bermain digital. Karena nature saya sejak kecil itu menulis dengan kertas, dulu dengan kapur, dengan spidol, mesin tik biasa, brother. Nggak tahu Pak Suntono mungkin masih sama dengan saya. Saya nggak tahu Bu Alfa dan Bu Indah, generasi di bawah saya, mungkin sudah tidak merasakan menulis di sekolah dengan kapur, mungkin sudah dengan spidol, sudah tidak mengetik dengan mesin ketik tangan, mungkin sudah dengan WordStar, ya. Adik-adik yang lain sudah dengan Word. Saya beruntung mengalami transformasi besar dalam kehidupan di dunia. Mengalami dari tradisi masyarakat 2.0, 3.0, 4.0 sampai dengan 5.0. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya perubahan paradigma. Misalnya dari teori matahari itu bulat, teori bumi itu bulat, teori geosentrik berubah menjadi teori heliosentrik. Bumi sebagai pusat tata surya berganti menjadi matahari sebagai pusat tata surya. Tapi dalam kehidupan saya merasakan bukan perubahan paradigmatik, tapi pergeseran paradigmatik. Dari masyarakat 1.0, masyarakat 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Kita bisa merasakan semua itu ada dan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ya, teman-teman lihat, 1.0 di Indonesia masih ada nggak? 2.0 ada nggak? 3.0 ada tidak? 4.0 sudah mulai belum? 5.0 sudah mulai belum? Yuk coba kita lihat satu persatu, sehingga teman-teman nanti saat bekerja bisa memilih kita akan melakukan apa dalam peradaban yang berbeda, yang mungkin saja di tempat kita ada semua. Masyarakat 1.0 itu ciri-cirinya sedang belajar membaca. Hidup dari berburu, maka disebut dengan hunting society. Berburu itu cari binatang untuk makan, cari kelinci, ular, ya, buaya, ikan.
kemudian meramu, cari pucuk-pucuk daun di hutan. Nah, kalau ikannya habis, binatangnya habis, daun-daunannya habis, dia bergerak. Maka lahirlah masyarakat nomaden. Di sini sedang belajar membaca, mengenal angka dan huruf. Senjatanya itu batu, besi-besi, seperti itu. Kemudian bergerak ke masyarakat 2.0. Dalam literatur disebut dengan farming society. Dan kita menyebut dengan masyarakat agraris. Cirinya, masyarakat hidup dari pertanian. Sudah mulai beternak, sudah mulai menetap. Mereka membuat sistem pertanian. Sayurnya habis, nanam. Ikannya habis, dia berkolam. Mulai buat seperti itu. Nah, cara-cara bertani sudah dengan cangkul, sudah dengan sabit, sudah mengenal pupuk, mengenal anjing untuk berburu. Jadi sudah dari metal weapons bergerak menjadi animal weapons. Ya, berburu dengan babi, berburu babi dengan anjing, misalnya seperti itu. Kemudian bergerak kita ke masyarakat 3.0, 3.0. Apa itu? Industrial society. Masyarakat industri. Bergerak mulai ditemukannya listrik, mesin uap, diesel, ya, mesin-mesin untuk pabrik. Mulai lahir di sini spesialisasi kerja. Kalau di masyarakat 1.0, 2.0, tidak dikenal mesin-mesin. Semuanya manual dengan manusia. Dengan dibantu binatang. Angkutan dengan sapi, gerobak, dengan kuda, dengan kereta kuda, ya naik kuda, ya menggerakkan bertani masih dengan apa kalau saya di Jawa dulu waktu saya kecil dengan kerbau, dengan sapi membajak sawah. Sekarang sudah dengan mesin-mesin. Industri sudah dengan mesin-mesin. Nah, pertanyaannya, masyarakat 1.0, 2.0, 3.0 di Indonesia masih ada atau tidak? Sekarang kita masuk ke yang terkini. Kita masih menyebut dengan information society. Ini dulu tahun 80-an, tahun 80-an nih. Saya dan Pak Suntono SMA, kemudian kuliah, Bu Alfa di bawah saya, Bu Indah di bawah saya. Saya mulai kuliah, itu lahir yang disebut dengan era globalisasi. Globalisasi global yang kemudian menyatu. Dalam waktu yang sama, kejadian yang ada bisa dinikmati bersama-sama. Misalnya kejadian Olimpiade di Amerika. Bisa dinikmati dalam waktu yang sama. Real time, nggak ada delay waktu. Dengan ditemukannya jaringan. Dengan ditemukannya internet. Dengan ditemukannya satelit. Maka kejadian di Amerika saat ini, jam ini bisa diketahui pada waktu yang sama di Indonesia. Hanya beda waktu. Tapi kejadiannya sama. Kejadiannya di Irak, Iran, perang Irak, Iran bisa kita ikuti. Nah, karena basisnya sudah komputasi, sudah internet, sudah ditemukan handphone, pesawat, kereta api, ya sudah mulai bergerak, ya menggantikan animal power di masyarakat 2.0. Jadi pergerakannya luar biasa. Ditemukannya berbagai aplikasi, dan semuanya bergerak dengan cepat dengan ditemukannya jaringan, sinyal. Nah, kemudian yang paling advance yang sekarang sudah kita alami, yang disebut dengan super smart society. Di sini cirinya adalah big data, platform bersama, ya Internet of Things. Maka lahirlah marketplace. Lahirlah layanan perbankan digital antar bank saling terkoneksi. Maka lahirlah yang namanya face recognition. Lahirlah sistem biometrik. Saya mengembangkan pertama kali di Indonesia, orang bisa diketahui datanya hanya dengan difoto. Maka tidak ada lagi sistem di polisi, di kejaksaan untuk mencari data calon dengan dipukuli, dengan diinjak kakinya, dengan dijewer, dengan setrum, nggak ada lagi. Cukup sidik jarinya dipasang di atas alat, wajahnya difoto, sudah bisa diketahui datanya. Jadi kalau misalnya ada kawan, ada nggak di slide ini kawan-kawan yang pernah saya tayangkan di Sulawesi Selatan dulu? Ada kawan
foto selfie dengan saya, dalam waktu 5 detik datanya sudah bisa diketahui. Siapa dia, who you are, dan what you have. Ada nggak di sini? Coba nanti saya share datanya, tapi hanya untuk teman-teman saja, bukan untuk di-share keluar. Ya, untuk kita menunjukkan bahwa sudah betul-betul terjadi pergerakan yang luar biasa. Bahwa dunia absolutely berubah. Misalnya saya buka, ntar nanti saya kirim kalau teman-teman belum punya. Nah, berlanjut kepada pergerakan ini, maka dunia sudah berubah dengan pentahapan-pentahapan tadi. Kita meyakini bahwa kita tidak bisa bersikap biasa-biasa ketika dunia luar sudah berubah luar biasa. Ini, kita tidak bisa bergerak biasa ketika dunia luar sudah bergerak luar biasa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan-pendekatan di masa yang lalu. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan pendekatan saat ini. Masalah masa lalu harus diselesaikan dengan pendekatan masa lalu. Jadi ketika kita melihat apa yang ada di depan kita saat ini, kita harus sudah mulai berpikir, apa peran saya untuk menjadikan Indonesia lebih maju? Apa peran saya untuk mewujudkan asta-cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden? Teman-teman yang berada di provinsi sudah harus mulai bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan visi misi gubernur? Teman-teman yang berada di di kabupaten dan kota harus mulai bertanya, peran apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. Nah, yang seperti ini harus kita bisa lakukan dan kita petakan dengan tepat. Nah, disinilah peran dari rekan-rekan semua yang harus mulai kita petakan dengan baik. Ada nggak kawan-kawan yang megang slide saya yang tadi saya tanyakan? Ada nggak data saya, foto saya, kemudian dengan data saya? Ada yang punya teman-teman? Yang dulunya di Sulawesi mungkin? Hmm? Yang dulu pernah membantu menslidekan saya? Tidak, Prof, tidak punya. Nggak ada? Oke, Iya. sebentar. Kalau gitu saya kirim nanti dicoba. Saya kirim ke Mas Didik ya. Nih, Prof, terima kasih. Sebentar. Nah ini ada. Tapi ini hanya untuk di sini saja. Ketika ada kawan, kita menggunakan teknologi yang seperti di film-film itu. Yang sekarang di China, di Korea, di Jepang, di Indonesia sudah bisa. Jadi ketika di bandara terfoto wajah atau tercapture di video, itu sudah langsung bisa diketahui siapa dia ketika di bandara itu sudah ngeling dengan Dukcapil. Nah, ini ada satu kawan, foto selfie, kemudian dia keluarkan data KTP-nya, who you are-nya, kemudian apa yang dia miliki, what you have-nya, sudah bisa diketahui. Maka, kalau untuk memerangi terorisme, mencari korban kecelakaan, mencari pelaku kejahatan, ketemu foto wajahnya, share saja ke TNI, ke Polri, itu langsung bisa cepat dicari siapa dia. Nah, inilah perkembangan teknologi digitalisasi yang membutuhkan talenta-talenta kuat di bidang digital untuk selalu mengembangkan sistem menjawab kebutuhan masa kini. Karena kalau kita menanyakan orang, siapa namamu, tempat tinggalmu di mana, kemudian bapakmu siapa,
Itu butuh waktu terlalu lama. Sekarang di foto wajah, pasang sidik jari, dalam waktu kurang dari 5 detik datanya sudah keluar. Nah, inilah perkembangan yang harus kita respon bersama-sama. Di dalam dunia yang semakin cepat bergerak, kita juga membutuhkan kecepatan tinggi untuk bisa memberikan suplai data dalam rangka menyelesaikan masalah. Nah, tentu di kondisi sekarang ini, big data menjadi sangat penting. Nah, bagaimana rekan-rekan di Pranata Komputer bisa membangun satu big data besar untuk menjawab astacita? Astacita misalnya hilirisasi, perlu data apa? Kemandirian energi, kemandirian air, kemandirian pangan, membangun ekonomi hijau, membangun ekonomi biru. BPS harus menyiapkan data apa? Saya sangat terbantu ketika saya menjadi PJ Gubernur Gorontalo, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dengan teman-teman BPS. Dengan data yang lengkap, saya menanggulangi stunting lebih mudah. Dengan data yang lengkap, saya mengendalikan inflasi lebih mudah. Saya berkolaborasi dengan teman-teman di BPS, dengan zaman itu Pak Adi, Pak Yuwono, ya, mendesain agar sensus penduduk itu berbasis data registrasi. Maka pertama kalinya di Indonesia sejak merdeka tahun 2020 menggunakan basis data kependudukan berbasis registrasi untuk sensus penduduk. Jadi ke depan, kalau data kependudukan lengkap, bisa menjadi baseline yang semakin akurat untuk sensus penduduk. Inilah yang disebut dengan berbagi pakai data dengan satu platform, dengan API, satu API bisa membaca data yang ada di tempat lain. Maka kita melihat, rekan-rekan semua, pola pikir yang harus pertama-tama kita perbaiki. Kita melihat perkembangan-perkembangan, dan dengan keberanian keluar dari zona nyaman, itu bisa menjadikan Indonesia cepat maju. Tentu di sini perlu persiapan-persiapan yang matang. Teman-teman memiliki satu kelebihan karena lahir ya pada era ketika teknologi sudah maju. Sehingga cara berpikirnya sudah mulai cara berpikir digital. Kalau orang zaman dulu yang disebut dengan orang sakti, itu orang yang dipukul tidak mempan, dia bawa keris, ya sakti gitu kan, bawa pusaka, bawa keris, bawa golok, gitu, bawa tombak sakti. Zaman dulu, karena perangnya zaman dulu. Kalau sekarang, teman-teman agar bisa bertahan hidup dimanapun, itu bawa keris atau bawa kiuris yang lebih sakti. Bawa keris, bawa pistol, atau bawa ATM. ATM yang ada isinya ya, bukan ATM doang gitu. Atau bawa aplikasi yang ada di handphone yang bisa semuanya ada di sini. Saya dulu seneng kalau kakak saya, orang tua saya kirim wesel pos. Itu bahagia sekali. Uang akan datang. Generasi saya, generasi Mas Suntono kenal wesel pos. Mungkin adik-adik sudah nggak pernah lihat wesel pos itu kayak apa. Wesel pos itu seperti cari kertas berwarna abu-abu agak kehijau-hijauan untuk ngirim duit. Ditulis duitnya di situ. 10.000, 15.000, 50.000. Udah banyak banget tahun 80-an itu. Tapi sekarang semua sudah ada di handphone. Kalau anak saya pulang, saya tanya, Dek, minta uang nggak untuk kos? Anak saya bilang, nggak, Pak, nggak usah. Aku nggak minta uang. Ditransfer aja atau dimasukkan ke OVO. Dimasukkan ke e-wallet. Jadi kalau dia belanja, naik Gojek, naik Grab, sudah tinggal bayar di situ. Sudah terjadi revolusi keuangan yang semua bergerak menuju digital. Nah, disinilah perlunya platform itu. Nah, bagaimana teman-teman di Prakom bisa menyediakan, memikirkan platform-platform besar menjadi super apps-nya Indonesia. Saya bersama teman-teman di Dukcapil dulu bersama-sama membangun super apps yang namanya SIA, yang dipakai oleh 514 kabupaten kota secara bersama-sama. Sistem informasi administrasi kependudukan. Jaringan dari pusat,
data centernya dari pusat, aplikasinya dari pusat, standar produknya dari pusat. Oh ya, sebentar ini saya lowbat. Bentar saya pasang dulu chargingnya. Ya. Nah, kita mulai mendesain satu super apps. Jadi nggak perlu banyak aplikasi. Di Dukcapil hanya ada satu aplikasi. Tidak ada aplikasi yang lain. Jadi secara nasional cukup menggunakan SIA. Tidak ada program lain yang boleh dipakai. Satu server nasional. Kabupaten kota nggak boleh punya server. Sehingga lahir satu data kependudukan untuk single identity number. Nah, jadi teman-teman, cara berpikir kita adalah bagaimana cara kita berbagi pakai. Nah, model perbankan sudah berbagi pakai. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Bank itu, pemerintah maupun swasta, satu ATM bisa dipakai bersama. Dia membangun satu sistem yang saling ketemu di handphone, transfer dari BRI ke BCA bisa. Ngambil uang, rekening saya di BCA, di ATM BRI bisa. Karena dia sudah sistemnya berbagi pakai seperti yang dipakai di Gojek, GoFood, kemudian di apa itu namanya? Marketplace, Shopee, Bukalapak, dan ini semua diawali dengan perubahan mindset, cara berpikir. Cara berpikir kita di era digital tidak boleh berpikir kompetitif. Yang harus dipikirkan adalah kolaboratif dan sinergi. Coba lihat, mengapa Gojek, GoSend, GoFood bisa tumbuh? Karena kolaboratif. Satu platform untuk rame-rame. Mengapa digital banking bisa tumbuh bagus? Karena satu platform dipakai bersama. Kenapa Shopee, Bukalapak, ya, Traveloka tumbuh bagus? Karena disiapkan satu platform yang lain rame-rame mengisi. Nah, Indonesia harus bisa begitu. Rekan-rekan Prakom, ayo kita kumpul, bikin yang Pak Menpan, Bu Menpan selalu pikirkan bagaimana agar satu platform besar, super apps Indonesia untuk pelayanan publik. Jadi pelayanan publik nggak semua KL membuat aplikasi. Cukup satu Indonesia masuk di situ. Klik layanan BKN. Klik layanan Menpan. Masuk ke dalam satu portal. Seperti kita masuk ke satu portal Instagram. Satu dunia masuk ke situ. Nah, masuk ke satu portal platform bersama Facebook. Masuk di situ. Kita semua main di sana. Nah, Indonesia harus bisa membuat seperti itu. Nah, saya sih belum bisa membuat untuk Indonesia karena pada waktu itu saya Dirjen Dukcapil, sekarang saya Kepala BKN. Dukcapil membuat SIA, seluruh Indonesia pakai satu. Nah, sekarang di BKN sedang membuat ASN digital. Ya, ASN masuk aja di situ, nggak usah KL pada membuat aplikasi sendiri-sendiri. Semuanya satu sistem, ya, satu aplikasi dengan banyak menu di dalamnya. Inilah sistem berbagi pakai big data. Ya, kita sudah masuk di era Internet of Things, big data, artificial intelligence, penggunaan biometrik, two factors authentication sudah masuk ke sana. Nah, ini yang oleh Jacob Morgan itu mulai ditulis dalam berbagai buku perubahan-perubahan ini. Saya mengawali di 2019. Sebelum COVID, saya mendorong yang namanya work from home. 2019, sebelum COVID. Apa yang terjadi? Ketika saya mendorong work from home, saya dibully banyak orang. Tidak ada yang percaya bahwa ASN Indonesia 2019 itu bisa work from home, bisa work from anywhere. Ini muncul di koran, saya mendorong ASN 2019 sebelum COVID itu sudah bisa bekerja dari manapun. Tapi pada waktu itu saya mengatakan bekerja dari rumah. Wacana aparatur sipil negara bisa kerja di rumah menimbulkan pro kontra.
Pak Mardhani Alisera, sahabat saya di Komisi 2, mengatakan ini bisa merusak mental dan disiplin. Saya mendorong, enggak, kita bisa bekerja dari manapun. Tanda tangan saja, saya sudah bisa dari Arab Saudi, dari Korea, karena sudah Dukcapil menggunakan tanda tangan digital. Sebelum lahir Sri Kandi berkembang seperti sekarang, saya waktu itu sudah menerapkan ini. Tanda tangan digital, digital signature. Maka Dukcapil sambil jemput bola, sambil keluar kantor, masih bisa bekerja. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Tahun 2020 sampai 2022 ada COVID, pandemi yang sangat luar biasa beratnya di Indonesia. Yang kita biasanya di kantor harus bekerja dari rumah. Maka layanan digital waktu itu tumbuh cepat. ASN mulai menerapkan tanda tangan digital dan bekerja dari rumah. Apa yang saya pikirkan terwujud di 2020 itu. Bekerja dari rumah. Dan sekarang banyak lembaga yang sudah work from anywhere. Itu yang oleh Jacob Morgan sudah disebut. Ya, Jacob Morgan melihat ke depan. Jacob Morgan itu seorang penulis buku, seorang futuris yang banyak memberikan inspirasi di dalam kita mengembangkan pekerjaan ke depan. Ya. Dulu kita bekerja dibatasi waktu dari jam 8 pagi sampai jam 4, jam 5 sore. Ada yang kerja 5 jam, ada yang kerja 9 jam. Sekarang kerja kita tambah nggak jelas. Anytime bekerja. Saya tadi pagi jam 4 subuh, jam 5 subuh sudah tanda tangan. Jam 6 pagi tanda tangan. Belum jam kantor. Jadi kita akan dituntut ke depan work anytime. Bekerja dari manapun. Dan ini teman-teman Prakom sudah melaksanakan semua. Dulu waktu saya mengelola data center, itu 24/7. Ya, 24 jam, 7 hari, full. Nggak ada liburnya, shift-shiftan. Sabtu kerja, Minggu kerja, dari manapun. Maka yang dulu kita kenal kantor itu adalah sebuah tempat di mana kita datang, absen, ya, tanda tangan, itulah kantor. Sekarang, absennya bisa dengan location based present. Di mana titik. Hari ini saya absen dari tempat saya Zoom ini. Karena hari Senin di PKN work from anywhere. Kita boleh bekerja dari manapun setiap hari Senin. Nah, kemudian alat-alat yang dipakai bukan lagi alat kantor, bisa alat pribadi, device-nya pribadi, atau yang dari kantor kalau yang belum punya alat, dibawa dipinjam dulu. Nah, pergerakan itu terjadi terus-menerus. Dulu kita selalu bertanya, anggarannya berapa? Maka kita harus mulai berpikir, Pak, anggarannya nggak ada. Pertanyaannya, tanpa anggaran bisa nggak ada outputnya? Ya selalu ada anggaran. Tapi anggaran belum tentu anggaran dari kantor. Seperti begini. Ini bisa dalam tanda kutip, tanpa biaya. Ya, tentu ada biaya untuk berlangganan jaringan, berlangganan Zoom. Tapi tidak dalam arti langsung keluar duit banyak untuk mempertemukan berapa ratus orang ini yang datang. 877 orang. Bayangkan kalau satu ruangan menyediakan snack, kita ngopi, ada konsumsi. Sekarang konsumsinya di tempat masing-masing. Ini disediaan istri saya, yuk kita Pak makan dulu, sebentar aku ceramah dulu. Sudah disiapkan. Jadi Pak minum dulu sebentar, ini adik-adik masih asik mendengarkan ngopi pagi kita. Setelah ini kami ngopi pagi dengan seluruh karyawan BKN seluruh Indonesia. Jam 9 pagi nanti sampai jam 11. Dari manapun boleh. Nah, kita sudah bergerak, inputnya gak terlalu penting. Yang penting outputnya bagus, berdampak. Gitu. Nah, banyak lagi hal-hal yang mulai berubah. Dulu informasi kita simpan sendiri, kita share. Kita banyak mendapatkan informasi lewat WhatsApp, grup informasi masuk. Lewat Facebook, Instagram, TikTok, informasi banyak sekali masuk. Dan algoritmanya bergerak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dan yang sangat penting sekarang adalah, kalau dulu adalah corporate learning dan corporate teaching, jadi segala sesuatu di drive
Kamu harus belajar ini, harus belajar ini, harus belajar ini. Masuk ke tempat diklat, masuk tempat pendidikan, dapat itu, ini. Sekarang enggak. Orang mencari sendiri sumber-sumbernya. Hari ini, ratusan orang menyelenggarakan webinar. Kita bisa pilih. Mulai demokratik, bebas, kita milih. Dulu informasi kita di-drive oleh TVRI, RCTI, radio, RRI. Sekarang kita informasi cari sendiri. Buka YouTube. Butuh apa? Ya kan? Saya butuh cara beternak burung murai. Klik cara beternak burung murai. Kalau nunggu di TV, nggak datang-datang. Cara menanam pohon bonsai. Cara membuat bonsai pohon beringin. Saya klik, cari sendiri. Cara manasik haji. Cara umroh, kita cari sendiri. Itulah lahir yang disebut dengan democratic learning. Maka cara belajar kita harus sudah dengan dibuat manajemen learning yang bagus, berbagai instansi disiapkan modul-modulnya. ASN cari sendiri, di BKN mulai menyiapkan seperti itu, khusus untuk kepegawaian. Karena kami bergerak di bidang kepegawaian. Maka Prakom siapkan seperti ini, rutin, dan siapkan modul-modulnya. Karena sudah bergerak sangat berbeda dengan masa lalu. Kalau kita dulu belajarnya, kan disuruh ngapal, kemudian ujian. Sekarang nggak lagi. Sekarang sudah adaptive learning. Cara belajar yang tidak semata-mata, saya sarjana hukum, belajar hukum terus. Enggak. Saya harus belajar manajemen. Karena yang saya hadapi berbeda. Sekali lagi, teman-teman, kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan-pendekatan masa lalu. Ada bagian masa lalu yang sudah berubah total. Saya ingin contohkan untuk memberikan contoh praktek dari yang disampaikan Jacob Morgan ini. Ketika dunia sudah berubah semuanya. Teman-teman yang masih pakai telepon rumah siapa? Hampir nggak ada lagi. Dulu, rumah yang ada telepon rumahnya, harga rumah itu ikut naik. Karena dianggap telepon rumah adalah satu kekayaan, satu bagian dalam hidup yang itu menjadi sangat penting. Sekarang telepon rumah jadi beban. Hati-hati ya teman-teman. Masa lalunya top, sekarang bisa jadi beban. Yang kedua, ketika telepon rumah susah didapatkan, Telkom berpikir cerdas dan cerdik. Bangun yang namanya wartel dan warnet. Nih, wartel dan warnet. Coba, wartel dan warnet. Untuk membantu orang yang nggak punya telepon rumah, mulai ke wartel, warung telekomunikasi. Tahun 90-an saya kos, sering ke Telkom pakai wartel buat nelpon ibu. Waktu itu belum dari istri saya, telepon jam 9 malam biar hemat. Itu, kos-kosan nggak ada yang pada punya handphone tahun 90-an. Saya S2, handphone belum banyak, masih pager pada waktu itu. Mulailah lahir telepon dengan SMS. Belum ada WhatsApp waktu itu. Nah, kemudian bergerak. Mulailah lahir teknologi kebutuhan untuk mengirimkan data. Ngirim file-file, maka lahirlah warnet, warung internet. Sekarang, telepon rumah, wartel, warnet, di mana? Tutup hampir semuanya. Tinggal di tempat-tempat tertentu, masih ada wartel. Ini. Nah, inilah yang perlu teman-teman lihat, dalami. Ini kan? Kita sudah bergerak, sekarang semuanya ada di handphone. Ini. Sekarang semua selesai dalam genggaman. Semua selesai dalam genggaman. Orang mau membuat layanan di Dukcapil misalnya, yang tadinya keunggulannya adalah pada kertas berhologram, ternyata itu menjadi beban. Karena biayanya mahal sekali, dan itu bisa menjadi pusat kelambatan karena harus tanda tangan basah dan cap manual. Maka saya hapus kertas hologram, kertas security printing, ganti kertas putih biasa.
Dan ini terjadi penghematan per tahun 450 miliar. Dan masyarakat bisa mencetak sendiri dokumennya. Dari harus dilakukan negara, sekarang filenya dikirim ke masyarakat, kartu keluarga cetak sendiri oleh penduduknya, akte lahir bisa cetak sendiri penduduknya, akte kematian bisa dicetak oleh yang hidup. Ya, kalau yang mati udah nggak bisa mencetak, tinggal dibuatkan aktenya saja. Nah, ini rekan-rekan semua, perkembangan ini harus kita respon dengan cara baru dalam bekerja. Nah, cara baru ini adalah berbagi pakai, ya, memperhatikan output, selalu membangun kompetensi agar kita adaptif. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita lihat transportasi dari kereta kuda, gerobak, kemudian kereta api, pesawat, sudah kelihatan. Dulu orang pakai senjata tajam, ganti pistol, ya. Sekarang cukup dengan face recognition, dia bisa mendeteksi kejahatan, bisa mendeteksi pelaku kejahatan. Semua diawali dengan cara berpikir, mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun inovasi. Nah, dalam membangun inovasi ini, cara berpikir yang terbaik adalah untuk memenuhi janji negara. Membuat masyarakat sejahtera, membuat masyarakat cerdas, membuat masyarakat terlindungi. Sekarang, bagaimana mewujudkan janji negara ini dikemas dengan program Asta Cita. Jadi para peranata komputer, saya, Pak Suntono, tugas saya adalah menggerakkan ASN, bergerak bersama-sama, mewujudkan Asta Cita di tingkat nasional, visi misi gubernur di tingkat provinsi, visi misi bupati wali kota di tingkat kabupaten dan kota. Ini diskusi awal kita, silahkan nanti dikembangkan dalam bentuk dialog dan tanya jawab. Terima kasih banyak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya luar biasa ya teman-teman. Boleh tepuk tangannya untuk Prof. Zudan. Ya, emoticon boleh. Nah, untuk sesi diskusi akan saya buka 3 penanya langsung. Ya, silahkan raise hand, sebutkan nama dan asal instansi. Selebihnya teman-teman bisa mengisi melalui Slido yang sudah diinfokan melalui kolom chat. Silahkan yang pertama, Bapak Mayer atau Ibu Mayer ini boleh open cam kalau memungkinkan, sebutkan nama dan asal instansinya. Suaranya belum terdengar, Pak. Maaf. Oke, sambil menunggu Bapak Mayer untuk menyiapkan mic-nya, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zudan atas paparan materinya yang luar biasa. Oh ya, sebentar. Sebelum saya bertanya, ini sudah ada yang bertanya. Silahkan kepada Mas Nanda dari MKRI. Boleh diturunkan raise hand-nya untuk Bapak Mayer, untuk host, boleh dibantu. Baik, terima kasih Mbak Indah, MC. Izin Prof. Zudan, Bapak, nama saya Silakan, Nanda, Mas. Bapak. Saya dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi, Pak. Jadi dulu izin yang kerjasama pertama kali untuk Dukcapil Ya, ya, Pak, sama MK ya zaman Prof. betul, Guntur. betul. Salam untuk Pak Heru ya. Ya, Bapak. Iya, Pak Sekjen sekarang. Ya, Baik, jadi begini, Prof. Ini sudah jadi isu lama ya sebetulnya. Prakom ini kan
sebetulnya JF yang apa namanya pembinanya mungkin agak nggak nyambung ya, dipegang oleh BPS. Saya pikir tadinya awalnya kan sama Kominfo ya seperti itu. Nah, saya tuh masuk PNS sudah dari 2008 seperti itu. Nah, ini Prakom ini sudah lama sekali dan kerjanya itu memang ruang lingkupnya global. Cuma sesuai dengan peraturan Kemenpan RB yang nomor 1 2023. Nah, itu kan sudah banyak sekali Pak list pekerjaannya seperti itu ya kan. Nah, ini sebetulnya saya coba mewakili dari teman-teman Prakom semua. Eh, Kebetulan saya wakil ketua Ikatan Prakom Pak yang di sini Pak untuk sekarang ini. Nah, permasalahannya adalah eh, saya nggak tahu entah dari pembina BPS-nya atau ini dari Kemenpan RB-nya. Ini nggak ada ibaratnya apa ya Pak? Penghargaan khusus kepada Prakom seperti itu. Ini terus terang masalah kelas jabatan kita aja yang harusnya kan eh, menyesuaikan lah ya dengan apa yang kita lakukan, kita kontribusikan bisa lebih cepat. Kita ketinggalan Pak dibanding JF-JF yang lain seperti itu. Nah, mungkin saya kali ini mohon izin kepada Prof. Zudan karena Bapak sebagai Kepala BKN ya, mungkin kiranya ada diskusi dari Bapak, apa kiranya yang kita itu bisa tidak ketinggalan kayak gitu, Prakom ini khususnya. Karena Manggala Informatika itu udah duluan, apa namanya, tunjangannya juga, kemudian pekerjaannya juga. Itu kira-kira apa ya Pak, kalau dari Ketua BKN yang bisa kita jangan sampai lama ketinggalan seperti ini karena janjinya kalau dari BPS sebagai pembina kita itu dari tahun lalu tuh udah mau dinaikkan seperti itu. Nah tahun ini belum juga. Mungkin terkait hal-hal yang seperti ini mau naran Pak, ada masukan atau tidak? Terima kasih Pak Zudan dan Mbak Indah MC. Terima kasih Mas Nanda. Boleh langsung dijawab aja Pak, Prof. Suzan. Oke. Mas Nanda, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Memang pengembangan jabatan fungsional di kita itu termasuk belum stabil. Karena saat ini lebih dari 100 jabatan fungsional baru yang kepresnya untuk tunjangannya itu belum selesai, belum keluar. Nah ini saya terus mendorong agar para ASN cepat mendapatkan haknya. Terutama yang bergerak in passing di 2000 berapa ya, 2019-2020. Yang semuanya didorong untuk menjadi pejabat fungsional. Kan banyak sekali ini. Nah, ini banyak yang belum selesai untuk tunjangan jabatan. Ini kami sedang dorong terus. Termasuk beberapa yang belum berkembang stabil. Ini ya, mau uji komnya. Ini setahun uji komnya berapa kali? Kalau kalau di Pranata Komputer. Sekalian saya diskusi ya. Karena yang kemarin fungsional di bawah BKN, langsung saya reform, setahun bisa 12 kali uji kompetensi. Yang selama ini hanya 4 kali. Ya. Kemudian kalau nggak lulus, ini kan ada 3 jenis atau 4 jenis tesnya ya, kompetensi-kompetensinya. Kalau UKOM-nya ada yang dulu 3 kali nggak lulus, 4 kali nggak lulus, karena ketika uji kompetensi itu harus lulus semuanya, betul kan? Kompetensi A, B, C, D harus lulus semua. Giliran tes pertama nggak lulus karena kompetensi 1 nggak lulus. Mengulang, submit lagi. Kompetensi 1 akhirnya lulus. Tapi nggak lulus semuanya. Kompetensi 4 akhirnya nggak lulus. Ngulang lagi. Tes lagi 4 bulan kemudian. Ada yang sampai frustasi, Pak, saya 4 kali tes nggak lulus, Pak. Ini gimana caranya lulus? Nah, kemudian saya kumpulkan kawan-kawan. Tesnya bisa dibagi secara jelas atau tidak. Maka untuk jabatan fungsional kepegawaian, asesor, SDM, audit manajemen, ya, analis kepegawaian, kemudian satu lagi di tingkat terampil, itu UKOM hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus. Misalnya ada 4 jenis tes, tes 1 nggak lulus, tes 2, 3, 4 lulus, besok dia hanya mengulang di tes yang pertama. Dan boleh bertanya pada bagian mana yang tidak lulus. Sehingga kita membangun transparansi agar bekerjanya fokus. Belajarnya fokus. Sepanjang masih dalam kurun waktu sebelum 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun kan masa hasil kompetensinya masih berlaku. Nah, itu kita berikan kemudahan seperti itu. Nah, kalau Pranata Komputer mungkin bisa memberi informasi setahun tesnya berapa kali,
kemudian ada nggak yang nggak lulus saat uji kompetensi itu? Kemudian yang biasa sering muncul juga itu adalah tunjangannya, tunjangan fungsionalnya. Ini memang hampir semua jenis jabatan fungsional kita harus menaikkan tunjangan fungsionalnya. Saya mohon informasi untuk nanti kita carikan solusinya. Untuk uji kompetensi dulu, berapa jenis kompetensi, atau kemudian expirednya berapa tahun. Setelah itu boleh nggak hanya mengulang pada yang tidak lulus saja kompetensinya. Iya, Silahkan. Pak. Izin menjawab, Pak. Mas Nanda. Iya. Aku yang jawab ya, karena siap. partnya BPS. Oke. Ini sekarang bukan sebagai ketua nih Pak, lagi sebagai BPS dulu. Jadi di BPS itu uji kompetensinya itu 1 periode, 1 tahun, minimal 2 kali, tapi pernah juga 4 kali. Dan itu ada 3 macam uji kompetensi teknis, Mansa School, sama kalau untuk Madya itu ada asesmennya sendiri. 2 aja Pak, Mansa School sama uji kompetensi teknisnya gitu. Dan kalau gagal di salah satu, mengulangnya cukup di 1 aja Pak. Yang lulus yang satunya ini sudah diterima gitu. Bagus. Jadi kalau gagal itu hanya mengulang di gagalnya, diberitahu ya. Iya, betul Gagal Pak. di sini, Iya. sertifikat yang lulus masih bisa dipakai. Iya. Oh ya, dan masa berlakunya itu 2 tahun untuk sertifikat uji kompetensinya Pak. Bagus, masa berlakunya 2 tahun. Ya. Nah, ini saya sarankan jeda waktu ujiannya bisa diperpendek, bisa menjadi setahun 6 kali, setahun 12 kali, sehingga kesempatan untuk uji kompetensi itu bisa lebih sering, gitu. Bisa lebih sering dibuka rutin, ya, dan mudah-mudahan tidak mahal uji kompetensinya atau digratiskan, gitu. Saya sedang mendorong ke semua KL itu uji kompetensi untuk ASN itu digratiskan. Termasuk yang di BKN ini sedang saya dorong yang kena PNBP, itu kalau untuk ASN, sesama ASN, mestinya tidak berbayar, tidak menjadi PNBP. Ini kan bukan pendapatan real, hanya kantong kanan masuk kantong kiri. Misalnya ya, ada mau ikut uji kom analis kepegawaian di BKN dari Kementerian, dari Kabupaten Sleman, bayar. Loh kan sama-sama duit negara ini. Ini mestinya gratis. Jadi mau ujian kapanpun nggak ada kendala. Oh belum dianggarkan di APBD. Oh di APBN-nya tidak ada gitu. Nah ini yang saya sedang mendorong mau merevisi PNBP-nya yang khusus BKN. Karena PNBP per jenis jabatan fungsional ada pada instansi masing-masing. Nanti saya dengan Pak Suntono akan membahas dengan Bu Alfa khusus bagaimana pengembangan peranata komputer. Sekarang berapa ribu ya anggotanya seluruh Indonesia? Masih di Sorry, 16.000 Pak. Oh, Dengan masih P3K. sedikit ya? Lebih tergantung relatif ya Pak, sedikit banyak itu. Nah, kalau Tapi kita iya. hitung ya, dengan 514 kabupaten kota, 90-an kementerian lembaga, kalau dipecah dengan dinas, dirjen, dan lainnya, itu bisa jadi 1 unit eselon 1 atau 1 unit eselon 2 nggak ada peranata komputernya. Iya, betul Pak. Itu sebetulnya di permasalahan teman-teman juga. Jadi di Pemda utamanya ya, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota ini tidak aware bahwa formasi itu harus diciptakan. Jadi harus ada pengusulan formasi gitu. Nggak bisa tiba-tiba memunculkan jabatan peranata komputer jika sebelumnya tidak ada proses yang dilalui. Ini kami juga bingung ya Pak, harus bagaimana gitu menyampaikan sosialisasinya, karena teman-teman yang sekarang posisinya di pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, ini sering tidak bisa masuk peranata komputer atau tidak bisa naik jenjang atau jabatan karena ketiadaan formasi tadi. Itu Sementara yang sedang kami ya, sampaikan juga ke teman-teman di Menpan. mm-mm. Dan kalau teman-teman peranata komputer atau dari BPS ingin, kami setiap minggu membuat forum dengan para kepala BKD dan Biro SDM. Ya, rutin. Setiap pekan ada forum BKN menyapa. Itu seperti ini. Para kepala BKD kita ngobrol apa yang diperlukan untuk ASN kita.
Nah, mengenai formasi, saya berkali-kali menyampaikan ke teman-teman, ke Pak Abah, ya, yang menangani formasi, itu formasi itu cukup dimintakan 1 kali. Misalnya, ingin naik menjadi prakom madya, itu nggak perlu nunggu formasi, karena sejak awal sudah disiapkan. Ketika dia masuk menjadi prakom pertama, itu sudah disiapkan formasi sampai dengan utama. Iya. Ya, seperti saya. Ketika jadi guru besar, saya angka kredit cukup, langsung naik, langsung jadi guru besar. Nggak perlu nunggu formasi, dikatakan formasi guru besar nggak ada, Pak. Bapak nggak bisa naik guru besar, enggak. Jadi harus seperti itu. Nah, ini yang harus sedang kita perbaiki bersama-sama dengan Ibu Menpan, bahwa jabatan fungsional itu tidak bersaing dengan jabatan yang lain sehingga tidak bersifat piramidal. Semakin ke atas semakin kecil, enggak. Seperti tabung bis beton, pernah lihat? Bis beton itu bawah dan atasnya sama lebarnya. Jadi bawahnya 100, diharapkan yang sampai utama itu juga 100. Diharapkan. Tapi faktanya itu 8%, 10% juga belum tentu sampai. Jadi kalau ada 1000 prakom, itu belum tentu nanti ada 50 yang sampai ke utama. Iya. Belum tentu. Guru besar itu ada ratusan ribu. Saat ini yang menjadi guru besar itu hanya di kisaran 7-8% sampai sekarang. Dulu pernah hanya 4%, 5%, sekarang udah meningkat di 7 sampai dengan 8%. Itu ya, teman-teman, nanti saya ngobrol dengan Pak Suntono, dengan Pak Kepala, Ibu Kepala BPS untuk mencari solusi jabatan fungsional Pranata Komputer. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Sudan. Ini angin segar buat kami sepertinya. Yang tugas kami seperti itu, untuk kalau Ya. ada masalah kita selesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk penanya kedua. Silakan kepada Mas Rio. Kami persilahkan. Suaranya tidak ada, Mas. Maaf. Sambil menunggu Mas Rio mic-nya nyala, kita lanjut ke Mas Livio Mayesta dulu. Silahkan. Cek, apakah suara saya terdengar, Mbak Ya. Indah? Terdengar, Mas. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Prof. Sudan atas penyampaian materinya yang luar biasa. Banyak mendapat insight baru dari apa yang disampaikan oleh Profesor. Jadi izin Prof, saya bertanya, jadi masih kaitannya dengan era digitalisasi ya Prof. Jadi alhamdulillah terima kasih kami sampaikan kepada BKN ya Prof yang sudah semakin mengembangkan portal ASN digital ya, platform ASN digital yang mana di sana terdapat layanan-layanan yang menjadi satu yang sangat membantu kami sebagai ASN. Nah, terkait platform ini, Prof, yang ingin menjadi concern saya adalah di sana kan sudah terdapat beberapa layanan mungkin kaitannya dengan pengembangan SDM ya. Jadi ada layanan ASN karir, kemudian ada layanan kinerja, kemudian ada kompetensi ASN, dan indeks profesionalitas ASN. Nah, yang IPASN ini eh, yang sudah familiar bagi kami ya gitu, Prof. Sedangkan yang lain-lainnya itu terlihat masih belum terlalu optimal. Nah, korelasinya dengan penerapan sistem merit, nah ini kira-kira nanti akan seperti apa, Prof? Apakah BKN mampu sebagai katalisator gitu ya, misalnya penerapan sistem merit ini di setiap lembaga, kementerian, instansi, badan, jadi bisa seragam gitu, Prof. Jadi semakin meminimalisir unsur like dan dislike dan subjektivitas peperjakat atau pimpinan dalam menempatkan SDM-SDM yang memiliki kompetensi yang tinggi gitu kan. Jadi ini menjadi bisa peluang bagi generasi-generasi muda supaya bisa terjadi perlompatan gitu Prof di dalam karirnya gitu ya. Jadi kita tidak
sesuai dengan mekanisme yang lama, misalnya harus ada menunggu daftar urutan kepangkatan atau segala macam gitu ya. Jadi kita benar-benar sudah terjalin ke dalam talent pool, dan talent pool itu yang kemudian memang diberdayakan untuk mengisi posisi-posisi yang memang setelah diakses gitu ya itu capable gitu ya SDM muda kita. Itu Prof, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya pernah lupa tadi Prof. Saya Livio Maesa dari PPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, terima kasih Livio. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, apa yang harus diisi oleh para ASN? Ya, ini beberapa waktu ini kami di BKN 3 bulan lebih saya menjadi kepala BKN, itu ada beberapa regulasi yang langsung kami perbaiki untuk membangun satu data ASN. Karena apapun kita harus berbasis data. Kalau kita ingin bergerak maju dengan tepat, maka program remapping dan redistribusi ke depan menjadi sangat penting. Misalnya ya, ini kan ada daerah minta formasi tertentu, menganggap formasi tidak ada. Tapi ternyata ada orang ahli di situ. Hanya dia kemarin belum mencantumkan gelar profesi kayak insinyur, notaris, ya kurator, kemudian dokter, perawat, bidan. Kenapa tidak dicantumkan? Karena tidak punya izin belajar. Nah, ini kan ada yang harus kita relaksasi. Maka saya membuat surat edaran, cantumkan saja semua gelarnya. Punya izin belajar, nggak punya izin belajar, cantumkan saja. Karena kita sedang membangun satu data. Semua potensi dan kompetensi ASN harus terdata. Karena ini untuk apa? Untuk manajemen talenta nasional. Bayangkan kalau ada dokter tidak boleh mencantumkan gelarnya, nggak akan terdata itu Mas Livio di dalam manajemen talenta. Nah, di BKN kemudian mengembangkan satu layanan yang disebut dengan Simata. Ini menu yang bisa dipakai oleh semua instansi, aplikasinya kami berbagi dipakai untuk membangun manajemen talenta. Nah, untuk agar kita bisa cepat naik manajemen talentanya atau meritokrasinya, teman-teman harus rajin. Pernah pelatihan apa ditulis, punya sertifikasi apa ditulis, membuat karya apa, bisa buku, bisa paten, merek, hak cipta, menemukan bibit unggul, benih unggul, ternak unggul, ikan unggul, silakan. Pernah dapat penghargaan apa, cantumkan. Pernah punya apa namanya, duduk dalam jabatan apa, cantumkan. Nah, sehingga nanti bisa naik ke box yang lebih tinggi dari 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini adalah metode yang paling efektif untuk perlindungan karir ASN. Karena yang dibangun adalah transparansi. Jadi teman-teman semua, kami di BKN sedang mengembangkan sistem yang berbasis transparansi. Seperti model CAT. Tes, nilainya langsung real time bisa diikuti. Sehingga tugas kami juga agak ringan menjelaskan. Seperti ini nilainya sudah keluar, kita nggak bisa main-main lagi. Manajemen talenta juga begitu kan? Dengan masuk dibuat dengan AI untuk bisa mengukur dan menghitung. Jadi itu Mas, kami ada aplikasi Simata, kalau nanti kurang bagus, kita baguskan terus. Jadi sambil berlayar, kapalnya kita lengkapi. Kalau menunggu sempurna, nggak berlayar-berlayar nanti. Jadi sambil kita perbaiki sistemnya, sambil kita perkuat substansinya. Jadi terus nanti silakan kalau ada masukan saran terhadap menu-menu layanan di BKN, tolong kabari kami atau lewat tim kami ya, atau beri masukan lewat berbagai media sosialnya BKN. Teman-teman sangat aktif di situ. Saya memonitor di ruang-ruang chatnya dari teman-teman semuanya. Itu ya, Mas Livio, Mbak Indah. Ya, terima kasih Pak. Gimana Mas Livio? Sudah ya, terima Cukup, kasih. terima kasih Prof. Karena Baik. kita Makasih Mas terbatas Livio. dengan waktu gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, formasi itu seharusnya memang melebar ya Pak ya, tidak seperti struktural yang piramid mengerucut ke Betul. atas. Terutama Pranata komputer ini Bukan melebar ya Bu Indah, saya perbaiki. ya, Sama lah, ya dari sama. bawah sampai ke atas, bukan dari bawah ke atas melebar, enggak. Kan Ya, bawahnya kalau enggak ada nggak bisa melebar. ya, Minimal sama. mengerucut ya sama, tidak Dan mengerucut teman-teman seperti jangan salah ya, jangan putus semangat. Banyak sekali selama saya di BKN, teman-teman fungsional yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena karya-karyanya yang hebat. Itu banyak sekali. Ada dokter, ada guru, ya itu bagus-bagus.
Mm. Karena juga di Pranata Komputer ini sebenarnya spektrum keahliannya beragam ya, Prof. Jadi Ya, betul. tidak hanya di satu bidang saja. Misalkan ada yang dia ahli di bidang AI, ada di big data, ada yang di security, meskipun sekarang sudah di sebagian ada di Manggala. Nah, itu seharusnya bisa menjadikan formasinya sama dari awal penerimaan sampai dia pensiun. Terus titipan Jadi lagi, begini, teman-teman, ya, kenaikan pangkat golongan ya itu harus disiapkan jalurnya. Jadi nggak boleh yang saatnya naik menjadi nggak bisa naik karena formasinya nggak ada. Ini cara berpikirnya kita nggak fasilitatif. Jadi kalau saya, ibaratnya, saya siapkan jalannya. Sehingga mobil yang akan lewat, itu jalannya sudah ada. Jangan sampai mobilnya ada, jalannya nggak ada. Nah ini anak-anaknya pinter-pinter, bagus-bagus, angka kreditnya, konversinya semua selesai, ternyata formasinya nggak ada. Kan kasihan. iya betul Maka sekali. di sini kami yang di BKN, kemarin ketika diskusi, saya ditanya, lupa ini yang kampus akreditasi C nggak boleh dicantumkan, cantumkan saja. Karena apa? Negara ini kan begini. Saya 3 kali menjadi penjabat gubernur, kebetulan dapat daerah-daerah yang belum maju semuanya. Seperti di Gorontalo, seperti Sulawesi Barat. Mencari kampus terakreditasi A dan B itu sulit sekali. Kalau guru-guru ambil S2, rata-rata masih di sana akreditasinya C. Maka akreditasi C sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Pak Mendikti boleh dicantumkan. Karena sekarang yang penting terakreditasi. Izin belajar bagaimana, Pak? Loh, ini kan yang mau dicantumkan gelarnya. Belajarnya kan sudah selesai. Jadi kalau belajarnya sudah selesai, nggak perlu lagi ditanya izin belajarnya. Izin belajar itu dipakai saat dia mau belajar. Lah, wong itu belajarnya sudah selesai, ijazahnya sudah di tangan kok, nggak perlu lagi ada persyaratan itu. Jadi sekarang syaratnya punya ijazah, terakreditasi, dan diperoleh secara benar. Jadi bukan anak yang nggak terdaftar, beli ijazah, itu nggak boleh. Ini Ya betul terkait Pak. dengan kita. Betul Prof. Itu Saya teman-teman, Bu Indah ya, dari ya, saya cukup ya. ya, uh, kita juga memahami gitu ya, Prof. Jam 9 ada acara di BKN, tapi tadi ada uh, titipan dari teman-teman, penyesuaian kelas jabatan untuk Prakom masih tertinggal 1 grade, Pak. Jadi Ya, mungkin minta bantuannya juga untuk negosiasi atau audiensi di level pimpinan, Pak. Itu saja, teman-teman. Banyak ilmu dan insight baru yang kita peroleh pada pagi hari ini, terutama bagaimana Pranata Komputer menjadi penggerak transformasi digital beserta jenjang karirnya, ya, Pak. Sekarang, insya Allah, di kepemimpinan Prof. Zudan dipermudah ya, Pak, untuk ya, insya jenjang Allah untuk karir itu. Iya. ASN. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Zudan dan teman-teman semuanya yang telah aktif berpartisipasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan, tidak semuanya dapat menyampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Saya Indah Protul Aini, mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih teman-teman. Saya mohon izin, mohon pamit. Pak Mas Tono, Bu Alfa, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, penuh berkah. Semoga karirnya cepat meningkat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Amin. Sama bangsa dan negara serta keluarga masing-masing. Sukses selalu, Prakom, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, teman-teman Mbak Indah. semuanya. Jangan lupa isi evaluasinya untuk mendapatkan sertifikat ya di LMS. Mungkin ada penutup dari Mbak Alfa atau Mas Nanda? Mbak Alfa izin rapat. Oke, siap. Berarti kita tutup ya Pak acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan Terima lupa absensinya karena nanti sertifikat ada di sana. Dan untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman mohon untuk setelah ngisi kehadiran, nanti ngupdate dulu di Gojek ya. Nanti di link sertifikat akan Absensinya aktif, gimana? silakan akses web Gojek.
Nanti update profile lagi di sana karena nanti akan kami linkkan. Terus dipastikan untuk pengisian pakai NIP. Jadi buat teman-teman ASN pakai NIP, untuk yang non ASN menggunakan NIK. Karena kalau ASN menggunakan NIK lumayan nggak connect itu nanti. Oke, terima kasih gitu aja. Dan mungkin sepil-sepil buat teman-teman, agenda selanjutnya nanti untuk kita, untuk ceramah e-government selanjutnya, kemungkinan saat ini paling dekat adalah tanggal 19 Juni ya. Jadi tanggal 19 tanggal sem oh tanggal 10 dulu, tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 Juni itu coba saya cek dulu ya agendanya dengan siapa buat teman-teman biar nanti persiapan. Kita sudah mengagendakan, jadi nanti untuk selanjutnya juga sudah ada biar teman-teman di sini juga tahu agenda selanjutnya. Setelah Prof. Zudan nanti insya Allah tanggal 10 Juni nanti dengan Pak Boni insya Allah dari Komdiji, kemudian tanggal 16 Juni dengan Pak Budi Raharjo kayak gitu. Kita masih punya 2 slot yang masih digali pematerinya, silakan nanti teman-teman di evaluasi kehadiran juga bisa diusulkan. Kita masih punya slot 30 Juni dan 7 Juli insya Allah ya. Silakan kalau ada yang punya masukan bisa disampaikan di form yang ada di LMS. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin leave.